Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 kelas TT45 Gabungan 2 akan mempresentasikan tugas besar dari mata kuliah Rekayasa Radio yang berjudul Analisis Teknis dan Perencanaan Jaringan Microwave Loss atau Line of Sight pada jalur komunikasi Loajanan sampai dengan Sekretariat Negara IKN di Kalimantan Timur. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Intan Fatiha dengan NIM 1101223183. Saya Revalza Intipasi Handoko dengan NIM 1101223133. Saya Bintang Pandanugraha dengan NIM 1101223077. Saya Alika Widuri Kartika dengan NIM 1101223078. Baik, untuk pembahasan pertama di sini kami akan membahas mengenai disk evaluation yang terbagi menjadi 8, yaitu ada peta profil dan lokasinya, redaman propagasi, paling margin availability, ketinggian antena minimum, hingga rencana biaya atau bill of material. Boleh di next. Nah, untuk yang pertama, seperti yang ditampilkan di sini akan dimention perihal peta lokasi tiap site. Pada lokasi ini kita menunjuk 3 site atau 3 titik, yang dimana site A itu sendiri kita menunjuk desa Loajanannya yang telah ditentukan. Terus yang site keduanya kita tentukan adalah passive repeater. Terus site ketiganya adalah kantor sekretariat negara di IKN. Nah, passive repeater di sini berfungsi untuk memperkuat transmisi jaringan atau transmisi sinyalnya. Karena dari peta topologi site yang gambar sebelah kanan terlihat kontur wilayahnya yang sedikit tinggi atau terdapat gunung atau tebing yang memang menghalangi transmisi pemancaran sinyal atau datanya. Maka dari itu diperlukan passive repeater di sini. Untuk lokasinya itu sendiri seperti yang tadi tertera, untuk site A pada desa Loajanan itu jarak dari site A ke passive repeater sekitar 9,098 km dan jarak dari passive repeater ke site B itu sekitar 37,681 km dengan total jarak dari site A ke site B itu di angka 46,779 km. Boleh di next. Kemudian di sini dimention perihal spesifikasi desain BTS microwave link. Di sini terlihat ada lokasinya dari site A passive repeater dan site B. Masing-masing lokasi kita tentukan juga koordinatnya mulai dari latitude seperti yang tertera, untuk site A sekian, untuk site B-nya sekian, dan untuk passive repeaternya sekian. Begitu juga untuk longitude-nya. Kemudian untuk elevasi pada site A di angka 82,02 meter, untuk passive repeater elevasinya 108,33 meter, dan site B elevasinya di angka 49,19 meter. Tinggi tower kita asumsikan atau kita estimasikan setinggi 70 meter antara site A passive repeater dan site B dengan azimut yang telah ditentukan pada Google Earth. Jadi kami hanya tinggal masukkan saja nilai azimutnya juga pada pet loss-nya. Terus setelah kami hitung dan kami perkirakan tinggi antena yang didapat sekitar untuk set A itu 29 meter, passive repeater itu 29 meter juga yang terhubung dengan set A. Namun passive repeater yang terhubungan dengan set B itu di setinggi 65 meter dan set B-nya 27 meter. Jadi satu passive repeater, yang satu 29 meter untuk set A, yang satu 65 meter untuk set B. Dengan tipe spesifikasi antena seperti yang tertera, karena kita memakai ML11 0.1,2M HP2P untuk semua titik dengan diameter 1,2 meter dan gainnya 40,30 dB. Boleh di next. Kemudian di sini dibahas perihal redaman propagasi. Nah, atau free space loss. Nah, untuk redaman propagasi sendiri, kami menghitung dari redaman site A ke passive repeater dan site B ke passive repeater atau passive repeater ke site B-nya dengan rumus yang tertera yaitu 92,45 plus 20 log D dalam kilometer dan plus 20 log F dalam gigahertz. Setelah angka yang dimasukkan berdasarkan data yang telah ditentukan dan dicari, terdapat redaman propagasi dari site A ke passive repeater itu sebesar
139,43 dB dan dari passive repeater ke side B sebesar 143,26 dB. Baik, selanjutnya masuk ke perancangan site, yang dimana merupakan perancangan site dari desa Loajanan atau site A menuju passive repeater. Berikut merupakan gambar link komunikasi site A dengan passive repeater. Untuk parameternya sendiri, terdiri dari 6 parameter. Yang pertama itu jarak site A ke obstacle dengan satuan D1, yang dimana nilainya itu sebesar 3,98 km. Yang kedua merupakan jarak obstacle sampai ke passive repeater dengan nilai 5,12 km. Yang ketiga tinggi tanah site A yakni 79 meter. Yang keempat tinggi tanah site passive repeater yakni 117 meter. Yang kelima tinggi obstacle yakni 119 meter. Dan yang terakhir clearance factor dengan nilai 60%. Berdasarkan parameter-parameter tersebut dapat kita menghitung untuk perancangan site A. Yang pertama itu perhitungan koreksi ketinggian bumi dengan rumus yang tertera dengan hasil 1,2 meter. Yang kedua, kita melakukan perhitungan Fresnel zone dengan rumus yang tertera dengan hasil 7,81 meter. Yang ketiga, ada perhitungan clearance 60% dengan nilai 4,026 meter. Dan yang keempat merupakan perhitungan tinggi total obstacle dengan nilai 124,226 meter. Dan yang kelima ini merupakan perhitungan tinggi untuk site A, mohon maaf untuk kesalahan judulnya, dengan nilai yang didapatkan itu 28,6 meter. Selanjutnya perancangan site dari site B menuju passive repeater atau passive repeater menuju site B, yang dimana ini merupakan grafik dari link komunikasi passive repeater dengan site B. Dengan parameternya sama seperti site A sebelumnya, terdapat 6 parameter, yakni jarak dari passive repeater ke obstacle dengan jarak 9,14 km. Yang kedua, jarak obstacle ke site Kertajati atau site B dengan jarak 28,66 km. Yang ketiga, tinggi tanah site passive repeater yakni 117 meter. Yang keempat, tinggi tanah site passive repeater HC sebesar 47 meter. Yang kelima, tinggi obstacle 105 meter. Dan yang terakhir, clearance factor 60%. Selanjutnya kita melakukan yang pertama perhitungan koreksi ketinggian bumi dengan rumus yang sama seperti pada site A, yakni dengan nilai kita mendapatkan nilai 15 meter. Yang kedua, perhitungan Fresnel zone, kita mendapatkan nilai 13,73 meter. Yang ketiga, ada perhitungan clearance 60%, nilai yang didapatkan itu 8,238 meter. Yang keempat, perhitungan tinggi total obstacle dengan nilai 126,238 meter. Dan yang kelima itu merupakan perhitungan tinggi antena untuk site B dengan nilai 26,16 meter. Oke, baik, selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai 2 poin, yaitu yang pertama ada feeding margin, yang kedua adalah rencana detail perangkat radio. Untuk yang pertama itu ada feeding margin, yang mana menjelaskan perhitungan untuk memastikan kendala sistem komunikasi radio saat terjadinya fading atau perlemahan sinyal akibat hambatan seperti cuaca, gedung, atau interferensi lainnya. Dengan rumus fading margin dalam dB sama dengan 10 log 10 RRMS kuadrat R dibagi dengan Rmin kuadrat, di mana RRMS merupakan root mean square amplitude, yang mana merupakan nilai rata-rata efektif dari amplitude sinyal yang diterima dalam kondisi normal, dan Rmin merupakan minimum acceptable signal amplitude, yang mana merupakan nilai amplitude sinyal minimum yang masih bisa diterima agar sistem komunikasi dapat bekerja dengan baik. Dalam perhitungannya dihasilkan fading margin dengan nilai 40 dB, yang mana artinya sistem dirancang dengan margin cadangan sebesar 40 dB agar tetap berfungsi meskipun terjadi pelemahan sinyal hingga 10.000 kali. Lalu yang kedua di sini ada rencana detail perangkat radio, di mana bagian ini memperlihatkan konfigurasi perangkat radio microwave Ericsson yang kita gunakan. Sistem ini menggunakan 2 antena parabola yang berkomunikasi pada frekuensi 1 hingga 3 GHz, di mana data sebesar 2 Mbps dikirimkan dari kedua lokasi menggunakan Radio Access Device atau RAD dan MUX atau multiplexer.
Digunakan untuk mentransmisikan data dari berbagai perangkat, seperti contohnya di sini ada telepon, ada komputer, dan lain-lainnya. Lalu di bagian bawah gambar konfigurasi juga dijelaskan mengenai konfigurasi antena Ericsson ML11/0 1,2 M HP 2P yang menunjukkan jenis perangkat yang kita gunakan, yaitu Ericsson ML11/0 dengan yang merupakan model radio link, lalu 1,2 meter HP yang mana menunjukkan bahwa diameter antena itu 1,2 meter dengan high performance, dan 2P itu mengacu pada jumlah kanal atau polaritasnya. Next. Lalu di sini ada perhitungan mengenai power link budget dari Desa Loajanan atau Site A menuju passive repeater. Yang pertama di sini ada parameter power link budget Site A menuju dengan passive repeater. Ada daya pancar transmitter, ada receiver threshold, ada loss pada kabel TX, loss pada kabel RX, free space loss, dan fading margin yang sudah kita hitung sebelumnya. Lalu power link budget ini kita dapat hitung dengan asumsi gain TX dan RX sama, dan menggunakan rumus di bawah ini didapatkan gain sebesar 39,97 dBi, yang mana artinya agar link komunikasi ini dapat berjalan dengan baik, maka antena gain di kedua sisi harus memiliki minimal gain 39,97 dBi. Nilai ini memperhitungkan semua kerugian atau loss dan margin keamanan atau fading margin. Ini menunjukkan bahwa kebutuhan akan antena dengan gain tinggi yang umum pada sistem dengan repeater pasif dan jarak yang jauh. Next. Oke, udah di next? Oh, udah. Oke, kemudian di sini kita membahas mengenai power link budget untuk jaringan radio di Desa Loajanan atau Site A menuju Site B melalui passive repeater, yaitu Site B ini merupakan di daerah Kertajati. Seperti pada slide sebelumnya, di sini ada parameter power link budget passive repeater menuju Site B. Lalu kemudian ada perhitungan power link budgetnya dan didapatkan gain sebesar 41,63 dBi yang memiliki arti bahwa diperlukan gain antena sebesar 41,63 dBi di sisi pemancar dan penerima untuk menjaga sinyal tetap dalam batas yang bisa diterima. Next. Untuk di slide ini ada 2 poin yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu ada perhitungan mengenai diameter antena berdasarkan nilai gain yang kita butuhkan dengan rumus seperti di bawah ini, dan didapatkan diameter antena 1,16 meter yang dibutuhkan di Site A, dan di Site B dibutuhkan diameter antena sebesar 1,41 meter. Lalu yang kedua di sini ada bill of material, di mana merupakan biaya total proyek untuk membangun sistem repeater pasif itu mencapai Rp281.600.000, yang mana komponen terbesarnya itu berasal dari antena dan kit repeater. Ukuran antena disesuaikan dengan kebutuhan gain masing-masing site, di mana 1,16 meter di site A dan 1,41 meter di site B. Next. Baik, lanjut simulasi dengan software PetLoss 5, yaitu kita akan melakukan ketinggian antena optimumnya, analisis multipad, dan transmission detail reportnya. Boleh dilanjut. Oke, untuk ketinggian antena optimum ini untuk dari Site A ke passive repeater itu dari 29 meter sampai 29 meter, dan passive repeaternya ke Site B-nya itu dengan ketinggiannya itu 65 meter sampai dengan 27 meter. Oke, lanjut. Berikut mengenai analisis multipad link Desa Loajanan sampai dengan kantor Sekretariat Negara atau IKN, yang dimana tertera tersebut transmission analis antara site Desa Loajanan sampai dengan passive repeater. Dan
di bawahnya terdapat grafik dari transmitter mengenai desa Lojanan dan pasif repeater. Itu ternilai dari elevationnya dan patch dari lengthnya itu 9,10 km. Oke, boleh lanjut. Nah, lalu ini mengenai transmisi analis antara set pasif repeater sampai dengan kantor sekretariat negara. Ini terlihat dengan nilai transmission summary graph-nya atau mengenai angka grafiknya itu terlihat path length-nya bernilai 37,68 km. Boleh dilanjut. Nah, berikut mengenai detail report hasil nilai transmisinya. Terlihat jelas cukup banyak untuk reportnya, itu pada transmisi detail pada pasif repeater site A, desa Lojanan, dan transmisi detail dari site B, IKN ke pasif repeaternya. Ada latitude, longitude, terus azimuth, elevationnya, antena model, antena code, antena gainnya juga mengenai dB-nya, antena hex, transmitter, transmitter X, line, unit loss, dan berikutnya. Oke, boleh dilanjut. Nah, berikut mengenai antena clearance reportnya dan diffraction report, yang dimana antena clearance pasif repeater sampai ke site A desa Lojanan dan diffraction report mengenai pasif repeater sampai dengan site A desa Lojanan. Ya, berikut tertera mengenai nilainya dari latitude, longitude, dan seterusnya. Boleh lanjut. Nah, kesimpulannya, hasil simulasi dengan PETLOS 5 menunjukkan bahwa peranjangan jalur komunikasi microwave antara site A yaitu Desa Lojanan dan site B yakni Kantor Sekretariat Negara IKN melalui satu titik pasif repeater dinyatakan layak secara teknis dan topografis. Sistem ini memenuhi spesifikasi kapasitas 155,52 MB per second dengan bit error rate 10⁻⁻6 dengan ketersediaan 99,99%. Pada frekuensi 11 GHz dengan total lintasan 46,779 km. Penempatan antena ini telah dioptimalkan untuk menjamin loss dan clearance zone Fresnel, serta analisis propagasi menunjukkan tidak ada hambatan secara signifikan. Desain ini dinilai andal dan efisien untuk mendukung infrastruktur komunikasi menuju IKN. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.